Van, lanjut aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa mengikuti pembelajaran Sikon Biologi pada hari ini. Dan juga tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, saya Rifan Satrio Pambudi pada hari ini sebagai host pada pertemuan kedua Biologi Bab Evolusi dengan tema Debat. Di sini saya bersama dua rekan saya lainnya yang bernama Zara Safira dan Safina Firdaus selaku moderator. Kepada moderator, Zahra dan Safina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rifan. Sebelum kita masuk ke sesi perkenalan, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib Pikon pertemuan kedua hari ini. Yang pertama, panelis setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Yang kedua, para panelis setiap kelompok dipersilahkan share screen PPT materinya saat sesi debat kelompoknya berlangsung. Yang ketiga, menggunakan seragam sekolah hari Sabtu atau seragam merah. Yang keempat, para peserta diwajibkan masuk room tepat waktu. Yang kelima, aktif dalam berpartisipasi sesuai perannya. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketujuh, semua peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Yang kedelapan, tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon selain pembicara. Dan yang terakhir, seksi acara berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada peserta yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi perkenalan. Di pembelajaran debat biologi kali ini telah terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama terdiri dari Ega, Bayu, dan Sofi selaku panelis. Kelompok pertama mendapatkan bagian tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Kemudian ada kelompok 2 yang terdiri dari Bima, Dia, dan Almira selaku panelis. Kelompok 2 mendapat bagian tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck. Dan terakhir, kelompok 3 terdiri dari Andi, Tuti, dan Yana selaku panelis. Kelompok 3 mendapat bagian tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Weismann. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi debat yang akan dipandu oleh Zahra Safira selaku moderator. Pada Zahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Safina. Teman-teman semua, di sini saya akan memandu sesi debat pada hari ini. Yang pertama, sesi pertama, yaitu sesi tanya jawab kelompok A. Dimulai dari pertanyaan dari kelompok B plus jawaban kelompok A, diberi waktu 2 menit. Selanjutnya, sanggahan kelompok B, diberi waktu 1 menit. Selanjutnya, kelompok A mempertahankan argumentasi, diberikan waktu 1 menit. Selanjutnya, sanggahan kelompok C, diberikan waktu 1 menit. Lalu, kelompok A mempertahankan argumentasi, diberikan waktu selama 1 menit. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok C plus jawaban kelompok A, diberikan waktu 2 menit. Lalu selanjutnya, sanggahan kelompok C, diberikan waktu 1 menit. Selanjutnya, kelompok A mempertahankan argumentasi, diberikan waktu 1 menit. Selanjutnya, sanggahan kelompok B, diberikan waktu 1 menit. Dan selanjutnya, kelompok A mempertahankan argumentasi, diberikan waktu 1 menit. Sesi tanya jawab kelompok A dimulai dari pertanyaan dari kelompok B plus jawaban kelompok A. Dimulai dari sekarang. Oke, izin bertanya kepada kelompok A. Pertanyaannya adalah, Darwin menulis di bukunya yaitu On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang salah satu isinya adalah spesies yang ada sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Jika dalam teori disebutkan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, lalu apa makhluk hidup pertama atau makhluk tunggal yang ada di muka bumi? Sekian pertanyaan dari kelompok B. Baik, bisa dijawab oleh kelompok A.
1 menit 10 detik tersisa ya untuk menjawab. Empat 40 detik waktu tersisa untuk menjawab kelompok A. Baik, izin menjawab. Jadi, teori tersebut menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil evolusi molekul anorganik, evolusi kimia, yang akhirnya berkembang menjadi struktur kehidupan sel. Cukup. Mungkin ada tambahan dari Bayu ataupun Sophie. Waktu habis ya. Selanjutnya, sanggahan dari kelompok B, dipersilahkan. Oke, introduksi ya. Mau sedikit nanya nih. Jadi kan kata Ega dari anorganik ya, Gak? Bener nggak? Iya. Berarti menyalahi dari teori Weismann sendiri dong. Kalau evolusi itu turunkan dari gen. Sementara sebutkan bahwa evolusi kan diturunkan di gen ya. Dari gen. Baik, waktu habis. Selanjutnya, kelompok A mempertahankan argumentasi. Diberi waktu 1 menit dari sekarang. Ya, baik. Jadi, yang pertama kali itu adalah molekul anorganik. Contohnya adalah asam amino. Asam amino yang terbentuk dari evolusi kimia itu akan bergabung membentuk makromolekul. Teori ini udah dijelasin atau udah dibuktiin sama Sidney W. Fox dengan melakukan eksperimen mencampur berbagai asam amino dan berbagai monomer kehidupan, kemudian memanaskannya. Pemanasan tersebut membentuk makromolekul melalui proses polimerisasi. Fox menyebut hasil polimerisasi ini dengan proteinoid. Apabila proteinoid dicampur dengan air dingin, maka akan terbentuk kumpulan proteinoid yang menyusun tetesan kecil disebut mikrosfer. Mikrosfer memiliki membran yang bersifat selektif, permeabel, sehingga mikrosfer akan mengalami pembengkakan atau penyusutan secara osmosis jika berada dalam larutan garam dengan kadar garam berbeda-beda. Dengan demikian, mikrosfer memiliki sifat hidup, tapi belum bisa dikatakan hidup. Gitu, Bima. Baik, kelompok A sudah habis waktunya. Selanjutnya, sanggahan dari kelompok C diberikan waktu selama 1 menit. Dipersilahkan dari sekarang. Empat 40 detik waktu tersisa, silahkan kelompok C.
10 detik waktu tersisa. Baik, waktu habis. Karena tidak ada sanggahan dari kelompok C, lalu kelompok A tidak mempertahankan argumentasi ya. Selanjutnya, langsung saja pertanyaan dari kelompok C plus jawaban kelompok A diberi waktu selama 2 menit. Dipersilahkan dari sekarang kelompok C. Baik, untuk pertanyaan di kelompok A, sebagaimana yang kita tahu, kalau kita itu kan diturunkan atau diwariskan itu kan nenek moyangnya itu kan berasal dari manusia kera. Benar atau tidak, 99% gen dari manusia sempurna itu awalnya dari manusia kera. Apa sih bukti contoh atau bukti fisik yang memperkuat adanya perubahan manusia kera itu berubah menjadi manusia sempurna, bukan hanya gambar yang seperti buku-buku kita lihat. Kemudian kan menurut teori Darwin itu kalau misalkan manusia kera itu sudah punah. Lalu kenapa sampai saat ini seperti monyet, primata, dan spesies jenis-jenis lainnya masih hidup sampai sekarang? Terima kasih. Instruksi moderator, bisa nambah satu pertanyaan lagi nggak? Silahkan. Nambah satu pertanyaan lagi. Ya, silahkan. Boleh, Andi. Iya. Saya mendapat titipan pertanyaan dari Rifan. Jika kemarin dijelaskan bahwa manusia dengan kera adalah common descent, yang artinya kemungkinan besar manusia mempunyai nenek moyang yang sama dengan kera dan simpanse, serta dijelaskan pula bahwasanya evolusi terjadi salah satunya karena lingkungan sekitar atau faktor alam. Pertanyaannya itu adalah lingkungan yang bagaimana sehingga menyebabkan nenek moyang manusia dan kera bisa berevolusi menjadi dua makhluk yang berbeda, baik secara psikis maupun fisiknya. Padahal jika teori Darwin itu benar, maka harusnya manusia dengan kera tidak jauh berbeda baik dari segi psikis maupun fisiknya. Karena pada saat itu nenek moyang manusia dan kera sama-sama bisa lolos dari faktor alam. Setidaknya untuk ukuran zaman ini, kera harusnya sudah bisa bercocok tanam secara sederhana. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Pertama, perlu dilurusin bahwa yang berevolusi itu bukan kera, melainkan kera itu bukan spesies ya. Jadi itu yang berevolusi itu seharusnya spesies. Nah, kera itu termasuk ke dalam superfamilia hominid dari order primata. Nah, spesies dari kera itu contohnya adalah gorila, orangutan, simpanse, dan bonobo. Itu contohnya. Nah, jadi nggak bisa dibilang kalau manusia itu merupakan evolusi dari kera. Nah, itu tuh sebenarnya pertanyaan yang salah. Gimana kemungkinan si penanya ini tuh kurang memahami tentang taksonomi, jadi menimbulkan pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jadi kesimpulannya gini ya, kalau manusia itu dari kera, bukankah harusnya itu kera udah punah? Nah, jawabannya adalah jika proses evolusi itu terjadi pada satu spesies, otomatis seluruh spesies tersebut akan berubah menjadi spesies yang baru. Ini merupakan asumsi yang salah. Contohnya adalah pada zaman 20.000 tahun yang lalu, nggak ada yang namanya anjing Chihuahua, anjing bulldog, anjing pitbull, dan lain-lain sebagainya. Karena kecil kemungkinan anjing-anjing tersebut dapat bertahan atau hidup di hutan rimba 20.000 tahun yang lalu. Tapi melalui penelusuran DNA, kita bisa tahu bahwa seluruh varian anjing yang ada di zaman modern sekarang itu berasal dari keturunan Carius lupus atau serigala. Spesies baru tersebut terus bertambah di alam seiring berjalannya waktu. Sekian, mungkin ada tambahan dari Bayu dan atau Sophie. Ya, waktu habis kelompok A. Selanjutnya,
Diberikan waktu selama 1 menit sanggahan dari kelompok C. Dipersilakan kelompok C. Empat 40 detik waktu tersisa kelompok C. Baik, waktu habis. Karena tidak ada sanggahan dari kelompok C, dilanjutkan oleh sanggahan dari kelompok B. Diberikan waktu selama 1 menit, dipersilahkan. Izin menyanggah. Jadi kan Darwin itu sampai sekarang itu masih belum bisa menjelaskan ya, bahwa mutasi itu kan tidak menambah informasi genetik yang baru, tetapi hanya bersifat berubah atau merusak yang dapat mengakibatkan ketidaknormalan. Nah, agar dapat diwariskan pada generasi selanjutnya, mutasi itu harus terjadi pada sel-sel reproduksi organisme. Nah, sampai sekarang itu Darwin belum menemukan bukti bahwa yang tadi Ega bilang itu. Belum ada bukti yang detail gitu mengenai perubahan makhluk hidup di masa lampau sampai perubahannya ke makhluk hidup yang sekarang. Iya, sudah cukup. Baik. Selanjutnya, kelompok A mempertahankan argumentasi, diberikan waktu selama 1 menit, dipersilahkan. Izin menjawab ya. Dari yang Ega bilang sendiri itu, yang dari pertanyaan tadi kelompok 3 itu, teori Darwin ini sendiri tuh nggak pernah bilang kayak dia tuh manusia itu benar-benar sama kayak kera atau keturunan dari kera. Nah, sehingga tuh kan sedangkan teori Darwin itu teori yang menganut seleksi alam. Nah, gimana tuh alam menyeleksi alam sendiri menyeleksi manusia itu dengan hasil mutasi gen suatu organisme. Nah, karena banyaknya sifat yang diseleksi dan mutan terus berproduksi menghasilkan keturunan yang fertil hingga ribuan tahun sehingga banyak jenis-jenis organisme yang baru. Nah, kalau yang bukti dari perubahan dari masa lampau sampai masa sekarang itu pun emang nggak ada yang sama gitu. Soalnya kan dia kan emang bener manusia tuh sama kera yang beda gitu. Teori Darwinnya sendiri pun nggak pernah bilang kalau dia itu dari kera. Sekian, makasih. Baik. Baik, untuk sesi 1 tanya jawab kelompok A sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi tanya jawab kelompok B. Berikut sistematikanya. Pertanyaan dari kelompok A plus jawaban kelompok B diberikan waktu selama 2 menit. Selanjutnya sanggahan dari kelompok A diberikan waktu 1 menit. Selanjutnya kelompok B mempertahankan argumentasi, diberikan waktu selama 1 menit. Selanjutnya sanggahan C diberikan waktu 1 menit. Selanjutnya kelompok B mempertahankan argumentasi, diberikan waktu selama 1 menit. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok C plus jawaban kelompok B diberikan waktu selama 2 menit. Sanggahan dari kelompok C diberikan waktu selama 1 menit. Selanjutnya kelompok B mempertahankan argumentasi selama 1 menit. Selanjutnya sanggahan dari kelompok A diberikan waktu selama 1 menit, dan selanjutnya kelompok B mempertahankan argumentasi, diberikan waktu selama 1 menit. Untuk sesi tanya jawab kelompok B, dimulai dari pertanyaan dari kelompok A plus jawaban kelompok B, diberikan waktu selama 2 menit. Kepada kelompok A bisa mengajukan pertanyaan, dimulai dari sekarang. Iya, saya dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B.
Kan Lamarck itu mengemukakan kalau evolusi terjadi karena adanya proses ius sama diuse. Nah, kenapa hewan lain yang memakan daunan tidak memanjangkan lehernya seperti jerapah pada leher pendek, sedangkan jerapah berleher pendek memiliki anatomi yang hampir sama pada kuda dan rusa. Kenapa jerapah leher pendek nggak makan rumput seperti kuda dan rusa tersebut, tapi malah memanjangkan lehernya untuk mengambil daun yang lebih tinggi? 1 menit 20 detik tersisa untuk kelompok B menjawab. Izin menjawab. Jadi kenapa jerapah lebih memilih makan di cabang-cabang yang tinggi? Karena jerapah itu kan juga suka makan biji-bijian, sama juga biji-bijian, buah, dan bunga. Jadi makanya jerapah ini lebih cocok sama pohon-pohon yang ada di cabang yang lebih tinggi. Tuh. Ada yang mau nambahin? Masih ada 40 detik waktu tersisa. Cuma nambahin sedikit aja deh. Jadi kan Bayu bilang katanya jerapah leher pendek tuh memiliki anatomi yang sama kayak kuda, terus kambing, sapi, kerbau, banteng, dan yang lainnya. Nah, balik lagi dengan evolusi itu sendiri, yaitu adaptasi. Jadi tuh mereka tuh kan banyak, mungkin lah semua kebagian. Jadi tuh jerapah ini adaptasi, dia makan yang pohon, ngalah gitu. Ya. Baik, waktu habis. Selanjutnya, sanggahan dari kelompok A diberikan waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, mau menyanggah. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, otomatis jerapah menurut versi Lamarck tuh membutuhkan makanan yang ada di atas pohon. Nah, kan seperti yang kita ketahui kalau proses evolusi itu terjadi selama waktu yang lama. Selama proses evolusi tersebut, jerapah itu makan apa ya? Apakah menerima sedekah dari hewan lain? Masih ada sisa waktu 30 detik untuk menjawab, memberikan sanggahan. Izin menyanggah. Jadi yang tadi dari pertanyaan Nega, kenapa selama ini jerapah makan apa? Kan pohon juga maksudnya bertumbuh. Nah, jadi selama itu juga jerapah saling sama pohon tuh saling berikatan gitu loh. Karena jerapah kan nggak bisa tuh tadi makan makanan rumput. Maksudnya ya gitu deh pokoknya. Nah, terus kenapa dia makan makanan yang di pohon ya itu seiring berjalannya waktu pohon juga bertambah tumbuh gitu, bertambah tinggi gitu. Sorry. Izin menyanggah. Kan tadi katanya jerapah susah makan pendek. Nah, tapi dia lehernya pendek, kenapa nggak bisa makan yang lebih pendek lagi? Yang lebih pendek itu maksudnya apa ya? Tolong diulangi maksudnya. Tadi kan Ami bilang ini leher pendek dia jadi berikatan sama pohon nih. Dia susah makan yang di bawah. Nah, kenapa dia kan punya leher pendek, kenapa dia susah untuk mengambil makanan yang ada di bawah kayak pohon yang lebih pendek atau bunga apa gitu? Oke, mau jawab sedikit tentang Bayu. Ketersediaan kayak pohon-pohonan pakan itu juga Maaf, waktu habis 5. Oh, oke. Selanjutnya, kelompok B mempertahankan argumentasi ya. Diberikan waktu selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Maaf, Zara kurang jelas. Kelompok B mempertahankan argumentasi.
Mau ambil kesimpulan aja, mungkin tadi yang dimaksud Ami itu, jadi mungkin pohon-pohon yang tadi ada biji-bijian, ada bunga, itu mungkin dulunya juga apa sih pendek gitu kan. Jadi si pohon ini sama si jerapah ini berbarengan gitu, tumbuhnya saling beriringan gitu. Nah, karena faktor lingkungan juga, makanya di teori use and disuse juga kan di situ menjelaskan bahwa perkembangannya juga berdasarkan seleksi alam kan. Nah, itu gitu. Baik, selanjutnya dari kelompok C memberikan sanggahan, diberikan waktu selama 1 menit. Izin bertanya. Maaf, Tuti, Oh iya, sanggahan dari salah. kelompok C. Oh ya, maaf ya. Ya, waktu habis karena tidak ada sanggahan dari kelompok C. Langsung saja pertanyaan dari kelompok C plus jawaban dari kelompok B diberikan waktu selama 2 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Nah ya, izin bertanya. Apakah ada bukti ketika evolusi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan? Bagaimana cara teori landmark ini dibuktikan kebenarannya, bukan hanya gambar bahkan teori saja yang bisa direkayasa dan tidak ada bukti empiris, yang ditemukan oleh landmark. Karena sebagaimana yang kita tahu evolusi dipengaruhinya oleh gen ketika di makhluk hidup belum lahir. Sebagai ilustrasi, orang yang sehari-hari bekerja sebagai buruh kasar akan memiliki peregangan otot-otot yang kekar dan kuat. Kemudian, apakah keturunannya juga akan menghasilkan anak yang memiliki tubuh besar juga? Dah, terima kasih. Silakan untuk kelompok B menjawab. Izin menjawab. Darwin mengatakan bahwa suatu benda atau bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Nah, akan tetapi ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak mengalami evolusi dan tetap dalam keadaan semula. Nah, sama seperti contohnya itu ganggang biru yang sudah ada sejak 1 miliar tahun yang lalu dan hingga saat ini masih sama. Nah, begitu pula dengan hewan komodo atau biawak yang hingga saat ini masih ada. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Dia, Bima? Baik, waktu habis. Oh, habis. Selanjutnya, sanggahan dari kelompok C ya. Diberikan waktu selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Empat 40 detik waktu tersisa, silahkan kelompok C. Izin menyanggah. Kelompok 2 tadi tuh cuma meliputi perkataan Darwin, bukan perkataan dari Lamarck sendiri. Kan kelompok kami ini pengen dapat penjelasan dari teorinya Lamarck berdasarkan bukti yang empiris.
Baik, waktu habis. Silahkan untuk kelompok B mempertahankan argumentasinya. Diberikan waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Mungkin saya mau menjawab berdasarkan teori dari beberapa para ahli juga. Nah, untuk mempertahankan teori use and disuse, para ahli berpendapat bahwa organ yang tidak dipakai atau tidak berguna akan tereduksi sebagai alat sisa yang merupakan salah satu bukti terjadinya evolusi. Nah, alat sisa ini dianggap sebagai sisa perjalanan evolusi. Sebagai contohnya itu adalah hewan yang hidup di tempat gelap, matanya menjadi kecil dan rabun. Sedangkan hewan yang hidup di tempat terang tetap memiliki mata. Itu yang pertama. Masih ada 15 detik waktu tersisa. Baik, waktu habis. Selanjutnya, sanggahan dari kelompok A diberikan waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Zahra, izin kalau misalkan dari kelompok C lagi nyangga boleh nggak? Boleh, silakan. Ini boleh nih. Boleh ya, Van? 30 detik waktu tersisa ya. Oke, jadi kalau misalkan tadi kan dia bilang kalau misalkan mata yang di tempat gelap itu kalau nggak dibiasakan itu bakal jadi rabun ya. Tapi kalau misalkan kita teliti lagi nih, kalau misalkan lingkungan kayak kalau kita teliti lagi tuh kayak itu tuh nggak mempengaruhi evolusi, tapi tuh makhluk hidup berpengaruh itu kayak keadaptasi terhadap lingkungan, bukan evolusi. Contohnya gini, cicak yang kalau misalkan ekornya kita pegang kan putus. Tapi apakah keturunannya juga bakal ekornya putus juga? Enggak kan? Terima kasih. Udah gitu aja. Baik, tapi habis. emang teori dari si Lamarck ini kan dalam bentuk argumentasi, adaptasi lingkungan. Jadi Tapi juga ada saya pewarisan di dalamnya. Setelah melakukan adaptasi, itu diwariskan lagi keturunannya. Iya, jadi kalau misalkan lingkungan nggak mungkin menurunkan keturunannya kan langsung ekor pendek. Jadi tuh lingkungan itu kayak ya si makhluk hidup tuh untuk beradaptasi ke lingkungannya, bukan memunculkan evolusi baru lagi gitu. Tapi ada juga penemuan dari ahli juga, jadi sebagai bukti terjadinya evolusi salah satunya itu adalah ditemukannya fosil kuda. Nah, contoh fosil yang paling lengkap itu adalah fosil kuda ini. Nah, pada awalnya nenek moyang kuda ini berukuran kecil dan mempunyai jari yang banyak. Nah, lama-kelamaan ukuran dari kuda ini kemudian membesar dan jarinya itu menjadi satu dan sifat tersebut diturunkan kepada keturunannya hingga sampai saat ini ukuran kuda itu ya sebesar yang sekarang. Itu. Berarti ada gen yang mempengaruhi juga dong. Kalau misalkan dia dipengaruhi oleh lingkungan doang, misalkan pendek sama pendek, nggak mungkin kan tiba-tiba dia dipengaruhi lingkungan atau apa tiba-tiba jadi lahirnya gede, nggak mungkin. Itu pasti ada gen yang dapat mempengaruhi si makhluk itu gitu. Tidak ada lagi sanggahan. Waktunya masih berapa detik lagi? Masih ada waktu 1 menit lagi. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke sesi ketiga ya. Sesi tanya jawab kelompok C. Yang pertama, dimulai dari pertanyaan dari kelompok A plus jawaban dari kelompok C diberikan waktu selama 2 menit. Lalu selanjutnya sanggahan dari kelompok A diberikan waktu selama 1 menit. Selanjutnya kelompok C mempertahankan argumentasi diberikan waktu selama 1 menit. Yang keempat, sanggahan kelompok B diberikan waktu selama 1 menit. Selanjutnya kelompok C mempertahankan argumentasi selama 1 menit.
Dilanjut dengan pertanyaan dari kelompok B, plus jawaban dari kelompok C diberikan waktu sama 2 menit, sanggahan dari kelompok B diberikan waktu sama 1 menit. Selanjutnya kelompok C mempertahankan argumentasi selama 1 menit. Selanjutnya sanggahan kelompok A diberikan waktu sama 1 menit. Kelompok C mempertahankan argumentasi diberikan waktu selama 1 menit. Untuk sesi ketiga kali ini dimulai dari pertanyaan dari kelompok A plus jawaban kelompok C diberikan waktu sama 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan kelompok A. Ya, izin bertanya dari kelompok A, yaitu apakah selain menggunakan Weisman menggunakan percobaan itu menggunakan tikus ya, seekor tikus. Nah, dia apakah selain menggunakan ekor tikus, dia juga membuktikan ada perubahan sel yang ada di tubuh. Apakah hal tersebut dapat diwariskan ke keturunannya? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan Ega atau Sophie. Bisa lanjut jawaban dari kelompok C. Tersisa 1 menit untuk kelompok C menjawab. Ya, benar. Memang si Weisman ini melakukan percobaan pada tikus dengan memotong ekornya, kemudian dikawinkan. Namun, setelah dilakukan percobaannya selama 21 kali, tidak ada terjadinya perubahan sifat pada tubuh si tikus ini. Semua keturunannya itu mempunyai ekor panjang. Mungkin yang lainnya ada yang mau nambahin? Baik, waktu habis. Selanjutnya, silahkan kelompok A memberikan sanggahan, diberikan waktu selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik waktu tersisa untuk kelompok A memberikan sanggahan. Baik, karena tidak ada sanggahan dari kelompok A, dilanjut kelompok B silahkan memberikan sanggahan, diberikan waktu selama 1 menit. Izin menyanggah. Percobaan Weisman mengenai ekor tikus yang dipotong itu kan untuk membandingkan teori Lamarck ya, yang merupakan dua hal yang berbeda kan. Nah, karena dalam teori Lamarck itu perubahan ukuran bagian tubuh terjadi seiring berjalannya waktu, bukan dalam waktu yang singkat. Nah, karena percobaan Weisman ini tidak bisa membuktikan sepenuhnya kalau teori Lamarck itu salah, karena teori use and disuse itu yang mengalami jerapah mengalami evolusi secara alami sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan. Sedangkan percobaan yang dilakukan Weisman tidak tereduksi secara alami.
Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya, kelompok C bisa mempertahankan argumentasi. Diberikan waktu selama 1 menit. Tersisa waktu 40 detik untuk kelompok C mempertahankan argumentasi. Baik, waktu habis. Karena kelompok C tidak ada yang mempertahankan argumentasi, kita lanjut kepada kelompok B yang mengajukan pertanyaan plus jawaban dari kelompok C. Diberikan waktu sama 2 menit, bisa dimulai dari sekarang. Mau nanya buat kelompok Westman. Kan Westman berpendapat bahwa revolusi menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Pertanyaannya, apakah bakteri juga mengalami evolusi? Nah, kalau iya, coba jelaskan dan juga buktinya. Tersisa waktu 1 menit untuk kelompok C menjawab. Ya, mau menjawab yang tadi Bima, kan jadi Weismann itu berkesimpulan bahwa evolusi adalah masalah pewarisan gen. Pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Nah, mikroorganisme ini tidak mempunyai plasma nutfah atau yang mewariskan sifat. Jadi menurut mereka percobaan Weismann ini tidak dapat dijadikan acuan gitu. Makasih. Baik, selanjutnya sanggahan dari kelompok B. Diberikan waktu selama 1 menit, bisa dimulai dari sekarang. Berarti kalian tetap menyimpulkan bahwa Weismann belum bisa membuktikan bahwa evolusi itu materi juga kan hal tersebut. Oh. Baik, tersisa waktu 30 detik untuk kelompok B menyanggah. Berarti Maaf, Bima. teori yang tikus ekornya dipotong. Maaf, tadi Bima ngomongnya kecil, nggak terlalu kedengeran. Maaf. Berarti teori Weismann ini tidak dapat membuktikan jika pewarisan sifat hanya berasal dari sel-sel gen sel-sel kelamin dong. Berdasarkan jawaban dari Tuti tadi. Dan tidak bisa dijadikan acuan juga ya?
Berarti Baik, secara bisa nggak langsung langsung itu kelompok C menyanggah hukum. mempertahankan argumentasinya. 1 menit. Mohon maaf tadi sebenarnya ada kesalahan, jadi tuh kayak gitu deh, kayak tipe gitu baca jawabannya. Jadi mau ngejelasin lagi nih ya, jadi tuh evolusi adalah hasil dari adaptasi organisme pada perubahan fisik dan biologis di lingkungannya. Maka bila lingkungan tidak berubah, wajar bila organisme tidak mengalami perubahan. Nah, ilmuwan ini menemukan mikroorganisme di dasar lautan yang tidak berevolusi selama 2 miliar tahun. Penemuan tersebut mendukung teori evolusi yang dinyatakan oleh Charles Darwin gitu. Terima kasih. Jadi bukan... Oke, menyanggah. Udah. Ya. Berarti secara nggak langsung Weismann nggak mengerti apa itu teori evolusi dengan dia motong buntut tikus. Dengan lingkungannya memaksa dia untuk berevolusi. Bener kan berarti? Ya, bisa dijawab. Atau dari kelompok A memberikan sanggahan? Silakan. Atau bisa kelompok C mempertahankan argumentasi dari pertanyaan Bima ya. Empat 40 detik waktu tersisa untuk kelompok C. Mau nyanggah apa yang tadi Yana jawab ya, kan kontribusi utama dari Weismann ini pada perkembangan teori evolusi adalah teori plasma nutfah. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa pewarisan pada organisme multiseluler hanya terjadi melalui sel nutfah seperti sel telur dan sel sperma. Nah, teori tentang plasma nutfah hanya melibatkan sel ovum dan sel sperma ini hanya mencakup hewan atau tumbuhan tingkat tinggi. Jadi, hewan atau tumbuhan tingkat rendah seperti bakteri dan organisme dan mikro lainnya itu tidak terbahas secara detail. Jadi teori dari Lamarck ini belum bisa membuktikan kalau pewarisan sifat hanya berasal dari gen-gen sel kelamin. Diberikan waktu 30 detik untuk kelompok C mempertahankan argumentasinya. Tidak ada. Oke. Waktu habis. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk sesi tanya jawab debat pada hari ini sudah selesai. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah terlibat. Selanjutnya saya serahkan kepada Safina Firdaus. Kepada Safina dipersilahkan. Terima kasih Zahra. Selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kedua hari ini adalah teori evolusi merupakan salah satu teori maupun cabang dalam khasanah ilmu pengetahuan. Nah, teori evolusi ini menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup secara gradual atau perlahan-lahan. Seiring dengan perjalanan waktu, teori evolusi mengalami penyempurnaan atau modifikasi hingga sampai saat ini. Proses evolusi tidak dapat dikaji secara eksperimental atau secara empiris. Proses evolusi hanya bisa didukung melalui bukti-bukti atau petunjuk terjadinya evolusi seperti temuan fosil, homologi, analogi alat tubuh, dan lainnya. Pembahasan kebenaran teori evolusi hingga sampai saat ini menjadi sebuah pembahasan yang belum menemukan sebuah konklusi. Oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan materi tentang evolusi masih hanya sekedar teori, belum menjadi hukum. Sekian kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kedua hari ini.
Saya Safina Firdaus, selaku perwakilan moderator, pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada Rifan, selaku host. Ya, terima kasih Zahra dan Safina selaku moderator yang sudah memandu pertemuan pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan baik. Dan saya Rifan Satrio Pambudi, mewakili si acara, mohon maaf apabila pada pertemuan kali ini terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.